Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita mengawali aktivitas kita dengan terlebih dahulu selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, di tempat yang mulia dan di kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita tinggalkan seluruh aktivitas kita dalam rangka kita memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan di hari yang mulia ini Allah terima dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Salawat teriring salam tidak lupa mari bersama-sama kita sampaikan kepada baginda alam, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan tentunya kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama dengannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema berbuat baik kepada kedua orang tua dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Namun sebelum itu, selaku khatib tidak lupa berwasiat untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari bersama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Takwa adalah bekal terbaik kita di dalam menjalani kehidupan di dunia yang singkat dan fana ini, dan bekal terbaik kita di dalam menyongsong kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat nanti, yakni kehidupan yang telah Allah janjikan surga bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya, dan Allah siapkan azab neraka bagi hamba-hambanya yang tidak beriman dan bermaksiat kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu wahai sekalian manusia, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbuat baik kepada kedua orang tua atau dalam bahasa agama disebut dengan birrul walidain, disebutkan sebanyak 13 kali di dalam 10 surat yang berbeda. Begitupun disebutkan banyak dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua sama mulianya, sama derajatnya dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika ada di antara kita yang rajin ibadahnya, rajin sholat jamaahnya, rajin membaca Al-Qur'annya, rajin sedekahnya, rajin silaturahminya, tetapi dia tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, jika ada seseorang yang sangat baik kepada kedua orang tuanya, apapun yang menjadi permintaan orang tuanya dia kabulkan, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak berinfak, dia tidak mau pergi haji padahal dia mampu, itu pun sama di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya, yang terbaik diantaranya adalah kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan yang diberikan para ulama, dan juga kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terlebih ketika kedua orang tua kita sudah tua renta. Jangankan kita menyakitinya, membuat orang tua kita kecewa, mengatakan ah saja kepada kedua orang tua kita yang sudah tua renta, itu sangat dilarang. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, begitu tinggi kemuliaan orang tua dalam Islam sehingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tanfud saubaka fayusibahu mal-ghubar. Jangan engkau kibaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'zamun nasu haqqan 'alar rajul ummuhu, rawahu Hakim. Orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Suatu ketika salah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah man abarru? Qala ummaka. Qultu summa man? Qala ummaka. Qultu summa man? Qala ummaka. Qultu summa man? Qala abaka summal aqraba fal aqrabu. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang hendak aku dahulukan untuk berbakti kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, ayahmu. Kemudian kerabat terdekat, lalu yang terdekat setelahnya. Dipahami dari hadis ini bahwa kedudukan ibu didahulukan atas bapak dalam hal berbakti kepadanya. Hal itu dikarenakan keletihan dan kelelahannya dalam merawat anak dengan penuh kasih sayang serta berbagai kesulitan yang dilaluinya, seperti saat mengandung, rasa sakit saat melahirkan,
rasa letih saat menyusui, dan rasa lelah saat mengurus dan merawat anak, hingga seringkali tidak tidur di malam hari. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an melihat seorang laki-laki menggendong ibunya di punggungnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah Anda menilai aku telah memenuhi hak ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Wala bitallaqatin wahidatin min talqaniha walakin qad ahsanat wallahu yusubika 'alal qalili katsira." Belum, bahkan sama sekali tidak seimbang dengan satu di antara sekian kalau rasa sakit yang dialaminya saat melahirkan. Akan tetapi engkau telah berbuat baik kepadanya, dan mudah-mudahan Allah membalas atas kebaikan yang sedikit ini dengan balasan yang banyak. Kiranya tidak berlebihan jika setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu, hari di mana kita diingatkan tentang ibu kita dan apresiasi kepada ibu kita yang telah berjuang besar untuk anak-anaknya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbakti kepada orang tua juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahu fi ridal walidain wa sukhatahu fi sakhatihima." Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika keduanya masih hidup. Ketika mereka telah meninggal dunia pun kita masih harus berbakti, berbuat baik kepada keduanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abirril birri an yabarra rujul ahla waddi abihi ba'da an yuwalliya." Di antara berbakti yang paling utama adalah apabila seseorang berbuat baik kepada orang yang dicintainya oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Di antara bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia adalah yang pertama, kita mendoakan orang tua kita. Doa orang tua kepada anak tidak ada hijabnya. Doa anak kepada orang tua tidak ada hijabnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang tua di hadapan Allah apabila anaknya mendoakan orang tuanya. Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu fayaqulu ay rabbi syai'an hadza fayaqulu lahu waladaka astaghfirulaka. Bahwa diangkat derajat orang tua kita karena doa dari anak-anaknya. Yang kedua yang kita lakukan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia adalah kita menjalankan wasiatnya jika ada. Kemudian yang ketiga adalah kita menjalin tali silaturahim yang baik kepada karib kerabat orang tua kita atau kepada teman-teman orang tua kita. Janganlah setelah orang tua kita wafat, kita meninggalkan tali silaturahim yang telah dibangun oleh orang tua kita. Sebaik apapun amal ibadah kita, sebanyak apapun amal-amal ibadah kita, tetapi kalau kita memutuskan tali silaturahmi, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Adapun yang keempat yang kita lakukan ketika orang tua kita telah meninggal dunia adalah mengunjungi makamnya atau menziarahi kuburnya. Jangan sampai kita menyempatkan diri berkunjung ke makam-makam para alim ulama, ya, para orang yang kita anggap suci. Kita sanggup melakukan itu, tetapi orang tua kita sendiri jarang kita kunjungi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika berbakti kepada orang tua mendapatkan pahala yang sangat besar, maka durhaka kepada kedua orang tua juga dosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah
illa uququl walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Balasan dari setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan mempercepat siksaan bagi pelakunya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama dengan sekuat tenaga kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang dapat membahagiakan orang tua kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.